kata Ibnu Khaldun, sepanjang sejarah banyak negara yang menderita kekalahan fisik. Tapi hal tersebut tidak menandai akhir satu negara. Namun ketika satu bangsa menjadi korban kekalahan psikologis, maka hal itu menandai berakhirnya sebuah bangsa. Jepang misalnya dulu dibom atom Hiroshima Nagasaki, hancur secara fisik, tapi mentalnya masih hidup dan masih kuat. Ya sekarang bisa berlomba, bisa luar biasa. Jadi kadang-kadang secara fisik kita itu memang kelihatan kurang berdaya, lemah. Tapi asal mental kita kuat, psikis kita masih waras, kita pasti masih bisa survive. Tapi sebaliknya seperti tadi, negaranya kaya raya sih. Negaranya surplus macam-macam sih, tapi begitu mental psikisnya rusak, sampai terus isinya musuhan semua, saling membenci, tidak bisa kompak. Itu kan mental. Ya akan hancur negara itu. Jadi ternyata kuncinya ada pada karakter manusianya. Jadi kalian harus benar-benar ngecek ini. Kalau karakter rusak, negara akan rusak. Baik. Kalau negara rusak dan kalah, ya akhirnya kata Ibnu Khaldun jadinya seperti ini. Beliau menjelaskan beberapa perilaku bangsa yang kalah. Istilah beliau maghlub. Bangsa kalah itu cirinya apa? Meniru-niru kebiasaan atau kebudayaan bangsa yang menang, yang menaklukkan mereka. Makanya tadi saya bilang hari ini mungkin masih banyak penjajahan tapi kita tidak sadar. Coba ya kita cek. Yang menjajah kita apa dan siapa. Kalau pakai konsep ini berarti yang kita tiru, yang kita selalu tergila-gila untuk meniru mereka. Apakah fisik, pakaian, mazhab pikiran, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hidup kita sehari-hari inginnya hanya niru sana, niru ini, niru itu, sebenarnya kita bangsa yang kalah. Kita hanya bangsa follower dan subscriber. Kita bukan konten kreator. Kita hanya ikut. Kita tiap hari tugas kita hanya jempoli. Itu ciri-ciri kita kalah sebenarnya. Jadi ciri pertama itu. Kemudian kata Ibnu Khaldun, jiwa bangsa yang kalah itu biasanya cenderung memandang bangsa yang lain yang menaklukkan mereka itu lebih sempurna, lebih hebat secara alamiah. Kebalikannya berarti bangsa kalah itu menganggap bangsanya sendiri itu rendah, lemah. Tidak mungkin hebat. Sekarang kita sering membaca narasi-narasi pesimisme tentang bangsanya sendiri. Jadi saya belakangan pernah membaca ada orang misalnya begini, dulu kita besar sekali loh, Majapahit itu luas sekali. Tidak percaya Pak, itu hanya dongeng, hanya cerita. Buktinya mana? Jadi tidak terima kalau diceritakan kebesaran bangsa dan nenek moyangnya. Dia akan cari argumen yang pesimistik, yang negatif bahwa kita itu lemah. Ya memang sejarah itu ya tidak kepastian 100%. Jadi besar mungkin saja, kecil juga mungkin saja, tapi bangsa yang kalah itu lebih milih narasi-narasi yang kecil. Narasi-narasi yang meremehkan dirinya sendiri. Itu menunjukkan kita kalah dan tidak percaya diri.
Ah, kita itu apa, Pak? Nah, itu sudah. Ah, Indonesia itu. Ah, dasar bangsa Konoha misalnya. Ah, dasar. Nah, sekarang kemarin begitu. Jadi, ya bahwa kamu tidak cocok, tidak setuju dengan fenomena ini, peristiwa ini, dan lain sebagainya. Tapi ya tetap cintailah bangsamu, wong itu rumahmu. Seandainya kamu belum besar, ya nenek moyangmu dulu sudah besar kok. Karya-karya mereka luar biasa kok. Bahkan yang di luar-luar juga banyak yang ngakui. Kok kamu sendiri tidak mau mengakui? Kok kamu malah merasa kecil? Makanya kadang-kadang hari ini akhirnya apa? Kita mencari rujukan, mencari bahan, mencari materi penelitian itu dari buku-bukunya orang luar yang belajar tentang kita. Tentang Jawa, yuk kita nyari referensi orang luar yang nulis tentang Jawa. Karena kita sendiri tidak bangga, tidak ingin mengkajinya, mendalaminya. Ini kalau versinya Ibnu Khaldun, kita ini punya watak bangsa yang kalah. Makanya minder, merasa kecil, menganggap dirinya kecil. Kalau ada narasi-narasi besar tentang bangsanya, dia meragukannya. Ah, masa begitu? Ngerti saya orang Indonesia itu tidak sehebat itu kok. Terus begitu. Oke, nah itu ya jangan-jangan kita ada di kubu yang kalah sebenarnya. Kata Ibnu Khaldun, level penjajahan atau pendudukan itu ada dua sih memang. Yang pertama level fisik, dijajah, dihisap, ya seperti dulu kita ratusan tahun dijajah. Yang kedua level mental. Jadi di sini kita kalah sudah secara mental, kita inferior, merasa kecil sekali, merasa tidak berguna, merasa tidak ada arti, tidak ada nilainya apa-apa di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Mungkin di hadapan Barat, mungkin di hadapan Arab, mungkin di hadapan negara-negara yang lain kita merasa tidak ada apa-apanya, merasa kecil, tidak punya kebanggaan sama sekali. Nah, ini jangan-jangan mental kita mental kalah. Ya seandainya kita belum bangsa yang besar, yang luar biasa, ya paling tidak mental kita harusnya mental yang positif, mental pemenang, bukan mental kalah. Kalau mentalnya saja sudah kalah, ya sulit. Kita bisa maju, bisa berkembang. Kemarin kapan itu saya juga baca, ala Pak, tentang sepak bola. Tidak mungkin Pak Indonesia itu bisa maju, bisa menang sepak bolanya. Wis toh, percaya saya gitu kan. Luwung sepak bola itu kemungkinannya bisa 1001. Tapi kamu lebih milih pesimis daripada optimis. Jadi inilah mental kalah namanya. Kalau sejak mental saja kita kalah, ya sulit kita bisa maju. Itu menunjukkan kita tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu mesti ragu-ragu dan setengah-setengah melakukan apa-apa. Percayalah bahwa kamu bisa. Sekarang memang kita sering kalah Pak, tapi insya Allah berapa tahun lagi, entah kapan, kita pasti bisa juara dunia Pak. Meskipun saya tidak melihat besok anak cucu saya. Gitu loh, itu namanya optimis. Daripada kamu lemes, paling tidak kan menyenangkan, membahagiakanmu sendiri. Baik, inilah hubungan etik dengan politik. Mental kita harus yang kuat dong. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang tata negaranya. Ya, Ibnu Khaldun hidup di zaman itu dinasti-dinasti Islam, maka beliau punya istilah beliau 8 prinsip kebijakan. Yang pertama, kekuatan penguasa atau al-mulk tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada hikmah
hikmah. Jadi seorang penguasa tidak boleh buta agama. Dia harus punya kapasitas untuk menggali hikmah dari agama. Karena dalam ajaran-ajaran agama ada banyak sekali keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan hidup. Kenapa begitu? Ya karena keutamaan-keutamaan tadi tidak bisa diimplementasikan kecuali oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi rumus pertamanya adalah hikmah agama atau syariah. Rumus kedua, penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat atau ar-rijal. Jadi sebenarnya sedahsyat apapun pemimpin, kalau tanpa dukungan yang dipimpin, ya dia tidak akan sukses. Yang ketiga, tapi rakyat tadi, yang dipimpin tadi, tidak bisa mendukung dengan baik, kecuali mereka makmur, kekayaan, mal. Lah kalau miskin ya gimana caranya? Kalau mereka lemah gimana caranya mendukung negara? Lanjut ya. Kecuali mereka kaya. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui imaroh. Imaroh itu sistem pembangunan yang tertib, tertata. Imaroh atau pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Jadi ingat-ingat ya, pemimpin perlu rakyat. Cuma rakyat ini perlu kuat. Untuk rakyat bisa kuat, makmur, perlu penataan pembangunan yang bagus. Penataan pembangunan yang bagus itu tidak mungkin berhasil kecuali dilakukan dengan adil. Adil inilah yang disebut sebagai mizan. Dialah yang jadi kriteria pengukur. Jadi berarti pemimpin, ini tadi kan tugasnya pemimpin. Pemimpin itu akan diukur dari keadilannya. Keadilan saat apa? Saat pembangunan, saat imaroh. Kalau adil imaroh tadi, maka akan menghasilkan kemakmuran. Kalau makmur, rakyat akan kuat. Kalau rakyat kuat, dukungan pada pemimpin juga akan kuat. Inilah rumus-rumusnya kebijakan. Jadi pada akhirnya ya tetap ke prinsip moral namanya keadilan. Yang jadi pertimbangan utama, keadilan dalam membangun dan memimpin. Kalau sudah adil dalam membangun dan memimpin, rakyatnya akan makmur. Kalau rakyatnya makmur, memimpin mereka lebih mudah. Kalau mereka sudah bisa mendukung, ya kekuasaan akan lebih kuat. Itulah rumusnya kebijakan. Baik, kita lanjutkan ya. Waktunya. Nah, beliau juga ini seperti banyak kalau dalam Islam itu sistem etik politik itu banyak yang fokus pada orangnya, khususnya pada pemimpinnya. Sebenarnya Imam Ghazali juga pernah nulis tentang etika seorang pemimpin, etika mengelola negara. Kitabnya judulnya Tibrul Masbuk. Cuma saya mau mengangkat Imam Ghazali, nanti kamu sambat Imam Ghazali lagi Pak, sudah bolak-balik mesti ngono. Jadi ada begini kalau dalam filsafat politik Islam itu ya. Ada yang berteori yang paling penting di satu negara itu pemimpinnya. Ya seperti Al-Ghazali tadi dan kawan-kawan.
Nanti ada yang bilang yang penting sebenarnya bukan pemimpinnya, tapi pemerintahannya. Jadi pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Itu yang penting. Jadi bukan raja sebagai individu, tapi juga circle-nya. Ada lagi yang bilang bukan. Yang penting adalah sistemnya. Ada yang bilang lagi bukan. Tidak hanya pemimpin, tidak hanya sistem, tidak hanya juga tim atau pemerintahannya, tapi yang paling penting itu rakyatnya. Ada yang bilang ya semuanya penting lah. Itu teori-teori ya. Nah, ini salah satu teori yang fokus pada kepala negara. Jadi tugasnya pemimpin atau kepala negara adalah penata, penengah, pemisah, sekaligus hakim. Ini tugas pertama lah, intinya ngatur ya. Yang kedua, kepala negara itu adalah jabatan yang alamiah dan natural. Kalau ini wajar, tadi kan manusia itu memang makhluk politik. Kalau sudah berkelompok, menetap pasti akan milih pemimpin. Yang ketiga, seorang kepala negara itu harus punya superioritas, keunggulan, serta kekuatan fisik dan mental agar keputusan dan kebijakan yang diambil dapat berlaku efektif. Tentu saja yang memimpin dipilih di antara kelompok orang yang paling unggul. Dan ini juga alamiah kok. Kalau teman-teman milih pemimpin kan yang paling teman-teman sukai, yang paling unggul. Kepala negara juga harus punya tentara atau pasukan yang kuat dan loyal untuk bisa menjamin keamanan negara dari ancaman luar. Selain itu dia juga harus pinter menarik dana, mencari anggaran untuk operasional negara. Ini yang di atas-atas mungkin normal, yang di bawah ini yang menarik. Para pemimpin, kata Ibnu Khaldun, penting mempertimbangkan suara intelektual atau suara ulama dalam memutuskan kebijakan politiknya. Kenapa sih kok harus merujuk para intelektual atau para ulama? Karena menurut Ibnu Khaldun mereka inilah orang-orang yang ngerti, yang punya pemahaman. Mereka inilah orang yang objektif. Itu makanya menurut Ibnu Khaldun nanti di sini saya tulis, ulama itu adalah ulama berarti intelektual, cendekiawan, termasuk filosof itu kan jenis ulama. Kata beliau, fi annal ulama mim bainil bashar ab'ad anisyasah wa madzahibiha. Jadi ulama itu di kalangan manusia adalah orang-orang yang secara posisi paling jauh dengan politik. Jadi mereka ini bergelut di dunia ide. Mereka ini hidup dengan ideal-ideal. Berbeda dengan politik. Kalau politik itu kan lebih ke praksis. Oleh karena itu tadi pemimpin harus banyak mendengarkan para intelektual, para ulama ini, biar mereka paham ideal-ideal kemana masyarakat dibentuk, diarahkan. Jadi karena jauh, mereka lebih objektif. Dunianya ulama dengan dunia politik itu dua dunia yang berbeda. Jadi politik itu kan siasah, strategi, konkret, pragmatis. Sementara sains, ilmu, keintelektualitas, keulamaan itu kan dunia ideal. Nah, pemimpin rujukannya yang ideal. Biar ada perkembangan lebih baik, lebih baik. Kalau tidak, nanti stuck, mandek.
Jangan mikir sendiri. Kalau mikir sendiri ya terbatas, karena politikus itu ranahnya praktis, pragmatis, kata Ibnu Khaldun. Banyak-banyak mendengarkan para intelektual. Baik. Jadi, terus beliau menyatakan, adapun kriteria orang yang dapat menduduki jabatan terhormat, syaratnya 4. Pemimpin itu syaratnya 4. Yang pertama pinter, punya ilmu. Yang kedua adil. Yang ketiga kompeten. Yang keempat sehat jasmani rohani. Inilah nanti yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya. Ini standar ya, pinter, adil, kompeten, sehat jasmani maupun rohani. 4 yo. Ini kan masanya pilkada, kamu cari yang 4 ini ya. Jangan dihitung yang amplopnya paling besar. Pilih yang paling pinter, pilih yang paling adil, pilih yang paling kompeten, pilih yang sehat jasmani juga rohani. Jangan sampai milih pemimpin yang cacat rohani, nanti milih pemimpin yang stres. Susah nanti kamu. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah secara umum nanti praksis politik yang etis dalam pikiran-pikirannya Ibnu Sina dari uraian-uraian di depan tadi. Seperti apa sih politik yang etis itu? Yang pertama menurut Ibnu Sina tentu saja keadilan. Jadi fokus utamanya. Jadi bukan kemakmuran, bukan kekayaan, bukan keunggulan bidang ini, bidang itu, tapi pastikan pertama-tama para pelaku politik itu menomorsatukan prinsip keadilan. Daripada kaya tapi diperoleh lewat jalur kezaliman, mungkin biasa-biasa sajalah, tidak terlalu kaya tapi adil. Ini harus dinomorsatukan. Dinomorsatukan itu ya, kalau dia berhubungan dengan variabel yang lain, dia harus diunggulkan, dimenangkan. Kekayaan atau keadilan tetap keadilan. Kemenangan atau keadilan tetap keadilan. Karena begitu tidak adil, berarti yang terjadi kezaliman. Ada hak yang dilanggar mesti. Yang kedua, harus menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan kepentingan umum. Ini maksudnya apa? Seorang pemimpin jangan hanya fokus pada kekuasaannya, tapi dia harus lebih fokus pada kepentingan seluruh masyarakatnya. Dia tidak boleh bertindak atas nama pribadi atau kelompoknya atau untuk kesuksesan grupnya saja, partainya saja, tidak bisa begitu. Pemimpin harus fokus pada kesejahteraan dan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kalau tidak, mesti kata Ibnu Khaldun akan muncul ketidakstabilan dan konflik. Yang ketiga, hindarkan kezaliman. Setiap kezaliman yang dilakukan pasti akan mencederai kebersamaan. Kalau kebersamaan dicederai, asobia turun. Asobia turun, masyarakat lemah. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan keadilan tadi ya. Keadilan berarti menghindarkan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman apapun. Zalim itu apa sih Pak? Kalau di kitab-kitab kuning, kezaliman, zalim itu biasanya
didefinisikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi mencuri itu kezoliman, merampok itu kezoliman, membuli itu kezoliman. Karena di situ ada meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak seharusnya dilakukan, tidak seharusnya diambil, tidak seharusnya dimiliki. Tapi kita ambil, kita miliki. Itulah yang disebut kezoliman. Jadi ini rumus ketiga. Kayak minuman ini, harusnya kan saya minum. Tapi kalau saya tuangkan di kepalamu, itulah kezoliman. Ya kan? Mikrofon ini ya untuk ngomong. Tapi kalau saya lemparkan ke kalian, itu kezoliman. Atau harusnya dipakai sebagai ngomong, terus saya tendang-tendang tak pakai sepak bola, itu zolim. Jadi zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ini prinsip praksis politik yang etis. Yang ketiga. Yang keempat, tadi banyak sekali uraian, khususnya para pemimpin, hiduplah secara sederhana, tidak mewah. Kenapa kok harus hidup sederhana, khususnya pemimpin? Kesederhanaan itu akan menguatkan legitimasinya. Orang akan tambah senang dengan pemimpinnya. Jadi rakyat akan tambah suka padanya saat dia hidup sederhana. Makanya zaman dulu khalifah-khalifah terkenal yang luar biasa seperti Umar bin Abdul Aziz yang dulu pernah kita kaji itu hidupnya sangat sederhana. Mahatma Gandhi yang luar biasa, hidupnya sangat sederhana. Jadi kesederhanaan itu menambah respek, menambah kuatnya legitimasi seorang pemimpin. Jangan bermewah-mewahan, jangan berfoya-foya. Sederhana bukan berarti kekurangan loh ya. Sederhana itu pas, sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. Jadi saya tidak tahu konotasinya kalau saya ngomong sederhana itu bayanganmu tidak punya apa-apa gitu ya. Punya apa-apa tapi tidak berlebihan. Sesuai kebutuhan saja. Jadi apakah itu mobil, apakah itu baju, apakah itu rumah, apakah itu ya secukupnya saja. Tidak berlebihan. Kalau ada kelebihan, kalau ingin lebih dahsyat lagi ya pemimpin yang suka berbagi. Yo, saya bisa sih beli rumah 5 tapi saya cukup 1 saja. Yang 4 nanti untuk donatur, membantu yang belum punya rumah. Misalnya ini lebih luar biasa. Baik, yang kelima, praksis politik yang etis, jangan lupa pada kepatuhan hukum dan norma. Negara akan segera hancur kalau semua rakyat termasuk pemimpin tidak peduli hukum, tidak peduli norma. Pemimpin harus patuh pada hukum dan norma. Pemimpin yang patuh pada hukum pasti akan dilanjutkan dengan rakyat yang juga patuh. Kalau pemimpinnya melanggar, ya rakyatnya lebih santai lagi. Alah, wong yang atas gitu aja. Nah, mesti kamu akan begitu. Maka kepatuhan pada hukum dan norma harus benar-benar diperhatikan. Jadi inilah 5 prinsip praksis politik yang etis. Adil, kepentingan umum didahulukan, menghindari kezaliman, hidup sederhana dan patuh pada hukum dan norma.